Lanjutkan. Diketahui ABC adalah sudut-sudut pada segitiga ABC. Nilai dari tan setengah A, tan setengah B, tan setengah B, tan setengah C, tan setengah C, tan setengah A adalah berapa? Oke. Kalian bisa salah satu kumpulkan ya. Mau tangan C-nya yang dikumpulkan apa tangan B-nya yang dikumpulkan. Salah satu aja lah. Ini ada tangan setengah C, ini tangan setengah C ya. Berarti artinya tangan setengah A, tangan setengah B, ditambah tangan setengah C, kali kan gitu ya. Tangan setengah B, ditambah tangan setengah A. Oke, kalian harus curiga kalimat ini nih. Ingat bahwa dalam segitiga jumlahnya 180 kan ya. Karena ini sudutnya setengahan, berarti kalian kalikan setengah aja semua. Kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah. Gitu ya. Sampai sini ngerti nggak? Dengan demikian, kalian bisa menuliskan setengah A ditambah setengah B adalah 90 min setengah C kan? Nah, kalau kalian kalikan tangannya ini, tangan setengah A ditambah setengah B, itu sama dengan tangan 90 min setengah C. Tangan setengah A ditambah B itu rumusnya adalah tangan setengah A ditambah tangan setengah B, gitu kan ya? Gitu kan? Per apa? 1 min tangan setengah A, tangan setengah B. Yang ini apa? Kotangan ini. Kotangan. Kotangan itu apa sih? Kotangan itu sepertangan kan? Nah, berarti kan ini bisa kali silang. Kali silang. Dengan demikian, tangan setengah C kali dalam kurung tangan setengah A ditambah tangan setengah B sama dengan 1 min tangan setengah A kali tangan setengah B. Gitu kan? Berarti ini kan bisa diboyong ke kiri. Dengan demikian, ini sama dengan 1. Bisa diikuti nggak? Jika A sama dengan sin 4B plus sin B dan B adalah cos 4B plus cos B. Nah, ini sama kayak tadi nah. Diapain? Di kuadratkan aja ya. Kuadratkan berarti sin kuadrat 4B ditambah sin kuadrat B. Jangan lupa ditambah 2 sin 4B sin B gitu kan. Begitupun yang B. Kuadratkan berarti cos kuadrat 4B tambah cos kuadrat B tambah 2 cos 4B cos B kan itu. Tambahkan, tambah nih A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti ini kan 1. Ini 1 kan. Ini 2 dalam kurung cos 4B cos B min plus sin 4B sin B. 1 tambah 1 2. Yang ini berarti cos jumlah. Cos selisih sorry karena plus. Berarti 4B min B. Jadi 2 ditambah 2 cos 3B. Gitu ya. 2 ditambah 2 cos 3B. Bisa diikuti? Ini yang pertama biar sederhana dulu. Biar sederhana berarti kod A-nya dikeluarkan. Kod A-nya berarti dari soal ini kod A sama dengan 2 kod 2A plus 1 ya. Sama dengan 5. Nah, ingat rumus tangan 2A. Tangan 2A itu rumusnya 2 tan A kan itu ya. Per 1 min tan kuadrat A. Jadi kalau sepertangan, kan kotangan itu sepertangan. Dibalik. 1 min tan kuadrat A per 2 tan A kan ya. Gitu kan? Nah ini kan kotangan 2A.
Kotangan 2A berarti rumusnya ini. Nah, yang diminta dua kotangan 2A. Berarti kalau kalikan 2, berarti yang ini hilang 2-nya. Berarti tinggal, karena dikalikan A 2 semua. Berarti tinggal 1 min tan kuadrat A per tangan A. Nah, dari sini ganti. Berarti 1 per tangan A kali 2 kotangan 2A-nya menjadi 1 min tangan kuadrat A dibagi tangan A plus 1 sama dengan 5. Nah, ini samakan penyebutnya. Jadi 1/4 tangan A kali 1 min tangan kuadrat A plus tangan A per tangan A kan ya. Sama dengan 5. Nah, kalikan semua. Kalikan dengan tangan kuadrat A. Berarti yang sebelah kiri hilang. 1 min tangan kuadrat A plus tangan A sama dengan 5. Sebentar. Nah, ini 5 tangan kuadrat A kan ya. Nah, pindah kanan semua. Berarti jadi 6. 6 tangan kuadrat A minus tangan A min 1 sama dengan. Nah, faktorkan. Nah, ini faktorkan. Berarti 3 tangan A kali 2 tangan A. 1 kan ya. Karena min berarti yang 1 plus, yang 1 min. Yang ini plus, yang ini min ya. Nah, berarti tangan A sama dengan min 1/3. Atau tangan A sama dengan 1/2 kan ya. Karena diminta kotangan ya berarti tangan A-nya, kotangan A-nya berarti dibalik. Jadi min 3. Jadi kotangan A-nya berarti 2. Yang diminta kan kuadrat ya. Apa ini kotangan kuadrat? A1 misalkan ini 9. Kotangan kuadrat A2 berarti ini 4 kan ya. Berarti ditalikan jadi 36. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi kotangan kuadrat A1 kali kotangan kuadrat A2 adalah 9 kali 4. Berarti 36. Bisa dimengerti nggak? Oke, kita lanjutkan. Tangan X ditambah sin pi per X sama dengan tangan sin kuadrat X per 2. Oke, ini ada rumus yang bisa kalian ubah dulu nih. Tangan X-nya tetap. Yang ini berarti sin 180 plus itu fungsi tetap. Tapi di kuadran ketiga berarti negatif. Lalu ini ingat rumus sudut rangkap ya. Sudut rangkap kalau 2 sin kuadrat X per 2 itu berarti 1 min ya. 1 min cos. 1 min cos X. Kan rumusnya sinus 2 alfa itu rumus salah satunya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa kan itu. Jadi 2 sin kuadrat alfa itu 1 min cos 2 alfa. Nah, 1 min cos 2 alfa ini berarti alfanya kan X per 2. Jadi 1 min cos X. Tangan itu adalah sin per cos. Gitu kan? Berarti ini boleh dirubah menjadi sin per cos. Gitu ya. Berarti ini sin X kali 1 per cos min 1 kan ya. 1 min cos X kan gitu. Samakan penyebutnya berarti menjadi sin X ya per cos X kali 1 min cos X. Ini 1 min cos X. Ini bukan berarti di apa namanya dicoret, nggak boleh. 1 min cos X min dalam kurung 1 min cos X. Berarti ini sebagai faktor sekarang. Oke. Berarti 1 min cos X kali dalam kurung tangan X min 1 ya. Sama dengan 0. Berarti cos X sama dengan 1 atau tangan X sama dengan 1. Yang ditanya adalah
sin 2x. Ya sudah, sinus 2x itu ada dua kemungkinan kan. Mau dicari x-nya karena di sini sudah istimewa, berarti kan di sini 0 ya. Yang ini berarti 45. Boleh 0, boleh 360. Boleh 45, boleh 225 ya. 225. Jadi sin x berarti bisa sin 0. Bisa juga sin berapa tuh? Sin 0 berarti 0 ya. Kemudian sin 2x bisa juga sin 90. Sin 90 kan 1. Bisa dimengerti? Di jawabannya kalau nggak 0, 1. Gitu ya. Oh, X-nya diantara kuadran 1, sorry. Kuadran 1 berarti yang dipilih 0 enggak dong harusnya ya. 0 enggak termasuk. Berarti hanya 45. Berarti hanya 1 saja. Jawabannya E. Karena di sini antara 0 sampai pi per 2. Berarti hanya 45 ya. Ini tidak termasuk. Nah, bentuk sederhana dari cos kuadrat 3x, cos x sama dengan. Nah, ini maunya ke mana nih? Kalau maunya ke kosin, ya berarti kan dirubah dulu nih. Cos 3x, cos 3x, kemudian apa nih? Sin 3x gitu kan ya. Karena rumusnya ada 2, ya berarti kalau nggak ada 2 separohnya kan gitu kan. Separoh dari sin 6x. Berarti setengah dari sin 6x cos 3x. Upayakan sudut terbesar sebelah kiri. Karena harusnya ada 2-nya, kalau nggak ada 2 berarti 1/4. Sin jumlah ditambah sin selisih. Berarti 1/4, sin jumlah berarti 9x, sin selisih berarti 3x. Gitu ya. Jadi 1/4 sin 9x. Mana nih? Oh ini. Yang D ya. Gitu ya. Jadi bentuk sederhana dari sin kuadrat 3A, sin kuadrat 3A, cos kuadrat A, min cos kuadrat 3A, sin kuadrat A kan ya, per sin kuadrat A, cos kuadrat A. Nah ini bisa menjadi sin 3A cos A kuadrat min cos 3A sin kuadrat A kan itu ya. Bawahnya berarti sin A cos A kuadrat. Nah ini faktoran. Kalau difaktorkan kan berarti sin 3A cos A plus cos 3A sin A kali sin 3A cos A min cos 3A sin A. Gitu ya. Yang diingat bentuk ini. A kuadrat min B kuadrat ya. A plus B, A min B faktornya. Nah yang bawah kan cos A cos B tadi kan sudah cos A sin A atau sin A cos A berarti separohnya dari sudut rangkap kan ya. Kuadrat. Sin cos plus kosin berarti sinus jumlah 3A plus A. Sin cos min kosin berarti sudut selisih sin 3A min A. Gitu ya. Per 1/4 sin kuadrat 2A. Ini berarti apa bentuk lainnya? Sin 4A ya ini.
Ini sin 2A. Per 1/4 sin 2A gitu aja ya. Ini coret kan ya. Lalu sin 4A kan 2 sin 2A cos 2A. Bawahnya 4-nya ke atas ya. Sin 2A. Coret kan ini. Di jawabannya 8 cos 2A. 8 cos 2A. Yang ada kan itu. Berikutnya. Cos 2A tambah cos 2B 7/5 sin A akar 2 sin B akar 10 sin A akar dikurangi akar 5 sin B berapa? Oke. Ini 1 min 2 sin kuadrat A ditambah 1 min 2 sin kuadrat B sama dengan 7/5. Nyatakan dalam B semua misalkan. Nyatakan dalam B. Berarti 1 min 2 akar 2 sin B kuadrat. 1 min 2 sin kuadrat B sama dengan 7/5 ya. Oke, berarti ini 1 tambah 1 kan 2 ya. Ini 2 kali 2. Sin kuadrat B dikurangi 2 sin kuadrat B sama dengan 7/5 gitu ya. Berarti ini 4, ini 2 ya. 6 ya. Jadi 2 min 6 sin kuadrat B sama dengan 7/5. Balik ya. Atau kalikan 5 semua. 10, 30 sin kuadrat B sama dengan 7. Berarti 30 sin kuadrat B sama dengan 3 kan ya. Maka sin kuadrat B sama dengan 1/10. Berarti sin B sama dengan plus minus sebenarnya. Ini karena di kuadran 1 kan ya. Ini kuadran 1 ya. Berarti yang diambil yang positif. Jadi 1/10. Itu sin B-nya. Karena sin B-nya 1/10. Berarti sin A sama dengan akar 2/10 kan ya. Sin B. Akar 2/10. Berarti 1/5. Itu sin A-nya. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Berarti kesimpulannya apa tuh? Akar 10 kali sin A. 1/5 dikurangi akar 5 kali sin B. 1/10. Ini berarti akar 2. Ini berarti 1/2. Gitu ya. Bisa dimengerti? Jadi akar 2 dikurangi setengah akar 2. Maka jawabannya setengah akar 2. Bisa diikuti nggak? Nah, berikutnya apa nih? 4 cos kuadrat T tambah 3 sekant T sama dengan 3 tambah 4 cos T bla bla bla. Oke. Yang ditanya himpunan penyelesaian tersebut ya. Banyaknya anggota. Oke. Ini bisa diubah ke salah satu bahwa karena di sini cos berarti nyatakan dalam cos semua ya. Ini sudah cos, berarti 3 sekan itu 1/cos kan ya. Ini 3 plus 4 cos. Kalikan cos semua, berarti 4 cos kuadrat pangkat 3T, 3 cos T, 4 cos kuadrat T ya. Berarti 4 cos pangkat 3T min 4 cos kuadrat T min 3 cos T plus 3 sama dengan 0. Ini sebenarnya kalau dilihat angkanya kan ini 0 ya. 4 min 4 min 3 plus 3 itu kan 0. Kalau 0, maka salah satu faktornya adalah 1. Gitu ya. Jadi kalau 0, jadi kalau misalkan ada A kuadrat tambah 3A min 4. Itu pasti salah satu faktornya A min 1. Ya, pasti kan. Tambah min 4 tambah min 3 tambah 3 kan 0. Berarti salah satu faktornya adalah
1 atau A-1. Nah, tinggal sesuaikan aja di sini. Cos kuadrat T berarti min 1 hanya mungkin di sini min 3 kan itu. Nah, 3 cosnya dari mana? Nah, karena di sini sudah min 3 ya sudah selesai. Ini habis. Jadi jawabannya cos T sama dengan 1 atau cos kuadrat T sama dengan 3/4. Nah, berarti ada 3 kemungkinan, sorry. Jadi dengan demikian jawabannya ada 3. Cos T sama dengan 1 atau cos T sama dengan 3 akar 3/2 atau cos T sama dengan min setengah akar 3. Kan ini plus minus ya. Ini ada 2. Cos yang hasilnya 1 itu kan cos berapa saja? Cos 0 sama cos 360 kan ya. Yang ini juga ada 2. Ini pasti ada 2. Ini ada 2. Ini juga ada 2. Berarti jawabannya total ada 6. Kalau dibikin grafik, kan ada 3 nilai nih. 1 ada 2 nih. Kan 1 nih. Di 0 dan di 360. Kemudian setengah akar 3 juga ada 2. Ini kan setengah akar 3. 1, 2 kan itu. Kemudian min setengah akar 3 juga ada 2. Pasti ada 2 kan. 1 dan 2. Jadi total ada 6. Bisa dimengerti nggak? Pangkat 3. Ini tetap. Nah, ini pakai sudut rangkap. Ingat ya. Rumus 2 cos kuadrat alfa itu bentuk lainnya 1 plus cos 2 alfa. Nah, kebetulan di sini 4. Berarti 2 cosnya 1 plus. Gitu ya. Bisa dimengerti maksud saya? Ya. Jadi 2 cos kuadrat X per 2-nya gunakan rumus ini. Jadi 1 plus cos 2X. 1 plus cos X. Karena alfanya X per 2. Berarti cos pangkat 3X ditambah cos kuadrat X tetap 2 kali cos berarti min 2. Cos X kan min 2 sama dengan kayak tadi nih. Dijumlahkannya 1 enggak? Oh enggak ya. Kalau enggak berarti faktornya. Oh ini berarti kalau ini cos plus. Cos X plus 1 kalau ini. Kenapa? Karena ganjil genapnya jumlahnya sama. Kalau jumlahnya 0 tadi cos alfa. Tapi kalau ganjil genapnya sama. Contoh nih. Jangan cos dong ya. X lah. Misal ya misalkan. A pangkat 2 ditambah 4A misalkan. Plus 5. Nah kalau ini kan jumlahnya nggak 0. Tapi plus 5. Plus 3 maksud saya. Kalau ini jumlahnya 4. Ini 4. Berarti ini kan pasti A plus 1. Gitu ya. Jadi kalau jumlah ganjil genapnya sama. Rumusnya ini. Tinggal cos kuadrat X. Ya. Berarti min 2. Jadi cos X sama dengan min 1. Atau cos kuadrat X sama dengan 2. Cos kuadrat X sama dengan 2 nggak bisa difaktorin dong ya. Nggak bisa. Nggak mungkin ini. Ini nggak mungkin. Berarti jawabannya hanya mungkin ini. Kalau ini berarti X-nya adalah di berapa tuh? 180 ya. 180 atau pi. Jadi jawabannya 180 atau pi. Bisa dimengerti nggak? Sebenarnya kalau misalkan antara ganjil genapnya itu sama, ini kan ini misalkan 2 deh. Ini misalkan 7. Kan sama nih, 2 tambah 5 7 kan? Nah, ini pasti A plus 1 faktornya, pasti. Gitu kan? Pasti A plus 1.
Kalau jumlah koefisien ganjil genapnya sama. Ya, ini 2 tambah 5, 7. Ini sama nih. 1 tambah min 2 sama dengan 1 tambah min 2. Nah, berarti sama. Berarti kalau sama, salah satu faktornya plus 1. Kalau tadi jumlahnya 0, berarti salah satunya min 1. Kita lanjutkan. Ini apa pertanyaannya? Nah, kalau kalimat ini kan nggak bisa dinyatakan dalam satu ya. Yang ada kan sin sama kos kan ya. Nah, di sini kebetulan ada kosnya nih. Jadi kalau misal berarti sin X plus Y ditambah sin X min Y sama dengan ininya habis ya. Berarti 6/5 cos Y kan ya. 6/5 cos Y. Nah, ini kalau sin plus sin berarti kan 2 sin setengah jumlah. Di jumlah berarti kan Y-nya habis. X kan. Kali cos setengah selisih. Y sama dengan 6/5 cos Y. Nah, ini cos Y-nya habis kan ya. Berarti sin X dapat nih. Sin X 3/5. Ya sudah. Sin X 3/5. Ini kan bisa dijabarkan ini. Ya. Ya sudah selesai ini. Bisa. Berarti bisa diselesaikan. Oke. Berarti yang ini bukan dikurang ya, tapi ditambah. Apa ini? Ini rumusnya 2 sin X cos X. Yang ini apa? Pakai sin aja. 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, jadi kalau sin X-nya 3/5, berarti cos X-nya 4/5 kan ya? Berarti 2 kali 3/5 kali 4/5 ditambah 1 min 2 kali 3/5 kuadrat. Berarti berapa tuh? 6, 24 ya. 24/25. Ini 25/25. Ini 18/25. Jumlahkan 49 berarti 31 ya nak. 31/25. Bisa dimengerti? Jadi dijumlahkan berarti, jangan dikurangkan. Karena kalau dikurangkan nggak ketemu. Ya, tapi ditambahkan. Jadi ini ditambah. Ditambahkan. Jadi sin X plus Y ditambah sin X min Y sama dengan 6/5 cos Y. Gitu ya. Yang ini berarti 2 sin X cos Y sama dengan 6/5 cos Y. Ini coret ya. Berarti sin X-nya adalah segini. Bisa diikuti nggak? Yang nomor ini nih. Nomor berapa nih? Nggak tahu. Bisa dipahami?